Alur cerita anime 3D Kanojo Real Girl season kedua. Cerita berlanjut, Tsutsui pergi ke sekolah bareng Kabogo dan dua orang temannya. Dia menceritakan kalau Igarashi memintanya untuk menjadi Kabogo, meskipun Tsutsui belum punya pengalaman dalam percintaan. Singkat waktu di sekolah, Tsutsui terpilih menjadi perwakilan kelas untuk acara festival budaya sekolah. Dia pun riweuh setengah edan dan selama ini tidak ingin ada acara di luar jam sekolah. Lalu, Tsutsui ikut dalam rapat tersebut. Dan rupanya Ayado juga ikut sebagai perwakilan. Di perjalanan pulang, Igarashi menyadari kalau Tsutsui jadi perwakilan kelas. Dia juga memberikan semangatnya. Selain itu, Igarashi memutuskan tidak akan ikut dalam acara tersebut karena tidak suka keramaian. Tsutsui lalu curcol dengan Ito kalau kelasnya belum memutuskan ide acara. Sementara itu, saat Tsutsui membawa kardus, Ito malah ingin pergi menemui Ayado. Di sisi sekolah, Ito menemui Ayado. Sambil asruk-asrukan, Ito mengakui kalau dia menyukai Ayado. Ayado lalu malu dan riweuh. Dia pun curcol karena pernah ditolak oleh orang yang dia sukai sampainya redet hati. Ito pun ternyata ditolak oleh Ayado. Dia pun curcol kepada Tsutsui. Kemudian Arisa bicara kepada Tsutsui kalau kelasnya akan membuat maid cafe. Siswa lelaki di sana akan menggunakan kostum maid tersebut. Kemudian Ito menemui Ayado di atap sekolah. Ayado pun mengatakan kalau dia ingin tetap berteman lebih dekat saja. Singkat waktu, Ito pun mengubah penampilannya menjadi lebih dewasa. Beberapa saat kemudian, Igarashi berlari dikejar oleh ketua kelasnya. Di atas atap itu, Igarashi menceritakan kalau dia dipaksa untuk ikut kontes kecantikan. Ito bertemu dengan Ayado dan mengatakan kalau kelasnya akan membuat tema maid cafe. Di sisi lain, Igarashi akhirnya memutuskan untuk ikut dalam kontes tersebut. Tsutsui yang berusaha membantu mengecat malah menumpahkan seluruh cat hingga dihujat Arisa. Singkat waktu, malam pun poek. Seperti biasa, Tsutsui dan Ito berusaha menyelesaikan persiapan festival budaya kelasnya. Dia pun kepikiran dengan masa lalunya yang hanya dikerjakan oleh mereka berdua. Tanpa diduga, Arisa dan teman sekelasnya juga ikut membantu persiapan. Singkat waktu, Arisa pun menggunakan kostum maid cafe bagaikan seorang bondon. Sementara itu, Ito pun menggunakan kostum tersebut dan terlihat glowing. Ayado yang datang ke kelas sampai kaget setengah modal karena Ito begitu seksoi. Sementara itu Igarashi yang merasa boring berjalan menuju kelasnya Tsutsui. Dia juga melihat Tsutsui yang berdebat akibat seorang tamu menggrepe Ito secara sembarangan. Sebelum kontes kecantikan, Igarashi curcol kepada Tsutsui. Sementara itu, Tsutsui juga ikut jadi juri kontes tersebut. Takanashi lalu mendekati Arisa. Dia secara jujur mengungkapkan kalau Arisa begitu cantik menggunakan kostum maid cafe. Kontes pun dimulai, diikuti oleh Reiko dan Igarashi. Setelah pidato Igarashi, Tsutsui harus memberikan penilaian kontes. Sayang, Igarashi kalah dalam kontes itu. Menurut Tsutsui, saat berdua dengannya, kalau Igarashi bukan cantik dari luar, tetapi cantik dari dalam. Malam yang poek itu, para siswa merayakan dengan menggelar pesta dudurukan. Di sisi gedung itu, Ito menemui Ayado lagi. Sentuhan dari Ito membuat Ayado riweuh. Festival budaya pun akhirnya selesai. Pagi itu Arisa menemui Ito dan Tsutsui. Pulang sekolah, Igarashi ingin menemui mamahnya. Di rumah itu mamahnya sedang senam lantai karena akan ikut pada acara reunian. Pada masa muda mamahnya, dia terlihat begitu glowing dan seksoi. Kemudian Kaoru datang menemuinya dan ingin meminjam uang. Rencananya akan mengajak Anzu untuk pergi jogging dan tidak merepotkan mamahnya. Di sebuah restoran itu, Igarashi mengajak Tsutsui jalan-jalan selama liburan 3 hari. Sementara itu, di belakangnya ada babehnya Tsutsui yang selingkuh dengan seorang bondon. Tsutsui pun kaget setengah modal karena babehnya selingkuh. Kembali ke rumah, Tsutsui dipanggil mamahnya. Dia juga menjelaskan babehnya yang selingkuh. Selain itu, sudah terdapat bukti pembayaran makan restoran dan pesan yang begitu mesra. Kemudian Tsutsui mengajak Botram Igarashi di sebuah taman. Dia juga membahas soal keluarganya yang kini sedang problem.
Saat ini menurutnya yang bikin cukup adem hanyalah mengobrol dengan Igarashi. Singkat waktu, mamahnya sudah menyiapkan surat untuk rungkat. Tsutsui yang melihatnya pun jadi riweuh. Sementara itu, di sebuah restoran, Ito menemui Tsutsui dan dia cerita soal Ayado. Dia juga bertanya-tanya apakah dianggap teman olehnya, karena sebelumnya sudah terjadi salah paham. Malam yang poek kembali ke rumah, Tsutsui bicara berdua dengan babehnya. Saat ini perasaan babehnya sedang hancur. Kaoru pun juga berbicara dengan Tsutsui kalau dia juga tidak ingin pindah. Tsutsui menemui mamahnya di taman. Dia berusaha membujuknya agar bisa kembali ke rumah. Tsutsui menemui Igarashi di atap sekolah. Igarashi menyampaikan perpisahan darinya. Tapi Tsutsui membantahnya karena belum diputuskan untuk pindah. Igarashi pun termehek-mehek karena dia tidak ingin Tsutsui pergi meninggalkannya. Singkat waktu, Igarashi menemui babehnya yang sedang ngajedog. Dia juga mengakui sebagai kabogohnya. Kemudian babehnya menitipkan pesan untuk selalu bersama Tsutsui. Kemudian Igarashi datang ke rumahnya. Dia pun bilang bertemu dengan babehnya. Tanpa diduga, si Bondon menemui Tsutsui di depan rumahnya. Si Bondon itu ingin meminta maaf. Setelah membawa si Bondon itu ke resto, Tsutsui mengatakan kalau masalah akan semakin rumit. Igarashi juga ngambek karena membuat hubungan orang lain akan rungkat. Singkat waktu, Arisa datang menemui Ayado. Dia menyadari kalau Ayado menolak cinta dari Ito, namun dibantah olehnya. Kemudian Arisa menggaploknya karena hal tersebut. Ayado lalu berusaha untuk menemui kembali Ito. Sementara itu, Tsutsui menemui babehnya bersama Igarashi. Dia pun memberikan kabar kalau seorang Bondon datang ke rumah dan membuat masalah semakin rumit. Babehnya juga menolak rasa cinta si Bondon tersebut. Diceritakan oleh babehnya, di masa lalu dia pertama kali bertemu calon bininya karena masalah sepatu yang copot dan dilem olehnya. Kemudian, mamahnya itu sampai mengajak babehnya untuk makan malam. Sekarang, babehnya menyadari kalau masalah selingkuh membuatnya rumit. Namun Tsutsui berusaha meyakinkan babehnya untuk kembali rujuk. Singkat waktu, babehnya kemudian menemui mamahnya. Mengingat indahnya di masa lalu saat masih pacaran, perasaan babehnya tidak pernah berubah. Akhirnya, hubungan pun kembali seperti semula. Ayado ingin bicara dengan Ito yang akan cabut. Tanpa diduga, Ito menemui dirinya. Ayado pun bertanya-tanya kenapa Ito berusaha menghindari dirinya hingga termehek-mehek. Berkisah di masa lalu, kehidupan Ayado begitu damai. Namun pada kelas 2 SMP, dia menyukai sebuah karakter pada manga. Dan tanpa sadar, dia pun menjadi wibu. Orang-orang di sekitarnya pun menjadi risih. Tetapi, semua itu berubah karena saat SMA dia memiliki beberapa teman yang saling support satu sama lain. Dia juga merasakan jatuh cinta namun tertolak. Setelah itu, Ayado berusaha kabur, dia ditahan Ito dan berusaha agar Ayado tidak meragukan dirinya lagi. Sampai akhirnya Ayado ingin selalu berada di sisinya. Ito pun menerimanya. Singkat waktu, akhirnya Ayado bobogohan dengan Ito. Igarashi dan Tsutsui merasa senang karena mereka berdua jadian. Sementara itu Arisa dan Takanashi terlihat ingin bobogohan. Namun sayang, Takanashi belum menerima cintanya. Kemudian Igarashi datang ke rumah Tsutsui dan botram bareng di rumahnya. Mamahnya kemudian titip pesan agar selalu menjaga Tsutsui. Malam pun poek. Tsutsui mengantar Igarashi pulang ke rumahnya. Ayado masih riweuh dan tidak percaya karena Ito adalah pacar pertamanya. Dia pun diajak untuk nonton film. Setelah nonton, mereka berdua pun pergi ke restoran. Ayado rupanya sangat suka dengan perhelatan adu jigong pada film tersebut. Setelah itu, Ito mengantar Ayado pulang ke rumah. Di tengah jalan itu, dengan perasaan masih riweuh, Ayado pun melakukan peraduan jigong dengan spontan. Karena seharian, dia memikirkan untuk berjigongan dengan Ito. Karena terlalu spontan, Ito memintanya untuk adu jigong lagi agar lebih nikmat. Ayado mengatakan sejujurnya kalau dia sangat suka kepada Ito hingga termehek-mehek. Sementara itu, Takanashi dan Arisa melihat kedekatan antara mereka berdua. Takanashi menganggap Arisa begitu memaksakan orang lain untuk berpacaran. Selain itu,
Arisa juga bertanya-tanya agar Takanashi suka kepadanya. Tanpa diduga, ada dua orang siswa mendekati Ayado dan Ito. Rupanya, itu adalah kedua teman Ayado yang mengejek dirinya. Mereka berdua mengejek karena Ayado tidak diduga punya kabogoh padahal wibu. Arisa tidak diduga datang menemui kedua gadis itu yang mengejeknya, sampai-sampai beradu mekanik. Saat pulang, Takanashi mengajak Arisa untuk pergi ke kedai ramen. Sementara itu, Tsutsui dan Igarashi berduaan di taman. Mereka pun membeli minuman berdemek. Igarashi diajak olehnya untuk ke rumahnya lagi. Di rumah itu mamahnya sedang sibuk menjahit. Dia menyampaikan pesan Igarashi untuk membuat makanan nabe kesukaannya. Kaoru datang ke kamarnya dan ingin tahu soal hewan laut, karena Kaoru akan mengejek Anzu untuk pergi jogging. Singkat waktu, Arisa dan Takanashi pergi ke akuarium. Tanpa diduga, Anzu dan Kaoru terlibat pergi kencan. Kemudian Takanashi memaksanya untuk pulang kembali. Tetapi Kaoru berusaha meyakinkan karena dia pacarnya. Setelah itu Takanashi mengantar Arisa pulang. Dia pun digaplok karena menganggap mempermainkan perasaan Arisa. Sore itu, Anzu menghilang dan Takanashi curcol. Dia menganggap dirinya terlalu keras dengan adiknya Anzu. Di malam itu, akhirnya mereka menemukan Anzu bersama Kaoru. Kaoru akan berbicara secara khusus karena masalah ini. Igarashi mengobrol dengan Onesan. Dia memintanya untuk berpisah dengan Tsutsui. Sebelumnya, dia ke rumah Tsutsui karena ajakan makan bareng. Singkat waktu, Ito terburu-buru cabut dari sekolah. Tidak sengaja, Tsutsui melihat Ito berdekatan dengan Takanashi. Karena hal itu, Tsutsui bertanya-tanya. Dia pun lalu menemui Takanashi di atas gedung membahas Ito. Menurut Takanashi, ada beberapa hal yang tidak bisa Ito bicarakan dengan Tsutsui. Sementara itu, Arisa menemui seorang lelaki hidung kecombrang yang tersepona dengan kecantikannya. Dia pun memintanya untuk menjadi temannya. Setelah itu, lelaki itu ingin berusaha lebih dekat dengannya dan ngobrol dengan Takanashi. Sementara itu, Ito dan Ayado saling dekat satu sama lain dan membuat Tsutsui riweuh. Libur panjang akan tiba. Igarashi sudah memikirkan untuk pergi liburan bersama Tsutsui. Kemudian Kaoru datang ke rumah Takanashi dan membahas masalah bobogohan. Dia meminta maaf karena sudah mengajaknya pergi. Kaoru berjanji ingin selalu menjaga Anzu. Sementara itu Arisa diajak pergi makan bareng oleh Arisa. Di sebuah restoran, Tsutsui menemui Igarashi. Dia riweuh karena diajak liburan olehnya. Maka dari itu, Igarashi pun berencana membatalkan liburan berdua. Di sisi lain, Arisa sedang asik berduaan dengan lelaki hidung kecombrang. Akhirnya, setelah membuka buku itu, Tsutsui mengajaknya untuk pergi liburan. Siswa lelaki itu terlihat hokcai karena Takanashi membawa bekal buatannya sendiri ke sekolah. Tanpa diduga, Takanashi mendapatkan kabar tidak enak. Rupanya mamahnya labuh nyuksruk dari tangga. Kemudian Takanashi dan Anzu pergi ke rumah. Setelah berbelanja, Arisa menghampirinya dan dia juga mengabarkan kalau mamahnya sedang dirawat. Kemudian Arisa juga bersedia membantu dirinya di rumah sementara waktu. Singkat waktu, Chika menemui Tsutsui. Dia memintanya untuk tidak mendekati Igarashi lagi. Tsutsui berusaha ingin mengabulkan permintaan Igarashi. Kemudian dia pun dihajar oleh Chika. Sementara itu, Arisa membantu Takanashi membuat masakan di rumah. Saat akan cabut, Anzu memintanya untuk makan bareng. Untungnya, Arisa tidak menolak dan malah merasa canggung. Pada liburan nanti, Arisa akan pergi jogging dengan Sakurada. Sayangnya, karena Takanashi melarangnya untuk pergi liburan, Arisa pun sampai ngambek. Lalu, Takanashi mengejarnya. Setelah itu, Takanashi mengatakan kalau dia ingin berpacaran dengan Arisa. Permintaan itu lalu disetujui oleh Arisa sambil termehek-mehek dan mereka pun beradu jigong dengan spontan. Sementara itu, Ayado menghabiskan waktu bermain game dengan Ito. Di sisi lain, dokter sudah memberikan batas waktu 1 bulan lagi kepada Igarashi untuk operasi. Tsutsui menanyakan kepada Ito tentang liburannya. Arisa lalu datang menemui mereka berdua dan dia pergi jogging bareng dengan Kaoru.
Di sana juga Arisa mengumumkan kalau mereka berdua sudah pacaran dengan Takanashi. Diceritakan oleh Ito, pada liburannya Ito dan Ayado mereka berdua sampai buka-bukaan dan tidur bareng. Kemudian mereka pun botram. Ito kepikiran kalau masa depan nanti dia ingin menjadi produser anime. Sementara itu, Tsutsui setelah lulus kuliah ingin bekerja menjadi PNS. Kemudian Tsutsui pulang bareng dengan Igarashi. Dia pun merasa senang karena temannya begitu bahagia. Tsutsui bercerita kalau kedepannya dia akan masuk universitas. Sementara itu, Tsutsui sedang belajar cukup keras. Saat mamahnya datang, Tsutsui meminta uang cukup banyak untuk menikmati masa SMA-nya. Kemudian Tsutsui mengajak Igarashi pergi jogging. Namun Igarashi sudah mengingatkannya untuk persiapan belajar masuk kuliah. Sementara itu, seorang guru menemui Ito karena Tsutsui tidak ikut pelajaran tambahan. Kemudian guru itu menemui Tsutsui. Dia berpesan untuk belajar agar dirinya tidak menyesal. Namun Tsutsui masih mementingkan untuk bobogohan dengan Igarashi. Ito pun menemuinya dan berpesan agar fokus belajar saja. Tsutsui ngambek dan berlalu begitu saja. Singkat waktu, Tsutsui mengajak Igarashi pergi ke sebuah pantai. Tanpa sengaja, Igarashi melihat rencana kencan yang dibuat Tsutsui. Kemudian, Tsutsui kembali dan membawa minuman berdemek. Setelah meminum minuman berdemek, mereka berdua berjalan mencari tempat penginapan. Akhirnya mereka tiba di sebuah tempat. Namun sayang, pemilik rumah itu awalnya menolak mereka. Kemudian mereka berdua dipanggil kembali untuk menemani pemilik rumah tersebut. Mereka berdua diberikan hidangan ikan yang sangat nikmat. Pemilik rumah itu sedang bosan dan minum abok-abokan karena bininya pergi entah kemana. Kemudian setelah mereka berdua mandi, Igarashi keluar membeli minuman berdemek. Tsutsui melihat ada permintaan tambahan dari Igarashi untuk tidur bareng bersamanya. Setelah itu, mereka pun tidur bareng dan mereka pun langsung beradu jigong. Tsutsui khawatir dan tidak siap tersakiti ketika Igarashi meninggalkannya. Singkat waktu, mereka pun lanjut pulang kembali setelah liburan. Pada malam yang poek, Igarashi pulang dan menemui lagi Chika di kamarnya. Dia memintanya untuk memutuskan hubungan dengan Tsutsui. Itu demi kebaikan dirinya juga. Kembali ke sekolah, selama beberapa hari itu Tsutsui mencari Igarashi yang tak masuk sekolah. Sampai akhirnya dia ke rumah Igarashi dan menemui Chika sambil asruk-asrukan. Tsutsui begitu keras kepala ingin menemui dirinya. Sementara itu Igarashi sedang apruk-aprukan di kamar. Chika sudah berusaha mengusirnya. Akan tetapi Tsutsui menunggu dan ngajedok di luar meskipun Chika sudah berusaha mengusirnya. Chika lalu memberikan kesempatannya untuk menemui Igarashi di kamar. Tsutsui merasa sedih dan Igarashi tidak ingin mengucapkan selamat tinggal. Malam itu juga Igarashi mengajaknya untuk pergi ke sekolah terakhir kalinya. Tsutsui pun menjadi gelo karena ditinggalkan Igarashi ke luar negeri. Takanashi dan Arisa berusaha menyadarkannya. Tsutsui juga tidak peduli dengan tes masuk kuliah. Kemudian Ito menemui Tsutsui di atap gedung. Setelah itu Ito menemui Arisa dan Takanashi. Kalau sebenarnya Igarashi punya penyakit bawaan. Sementara itu, Kaoru ke rumah Anzu. Dia menceritakan kalau Tsutsui sedang asruk-asrukan akibat ditinggal Igarashi. Di rumah, Tsutsui pun dihajar oleh mamahnya karena apruk-aprukan. Dia tidak rela Tsutsui menanggung rasa sedih berlebihan. Tsutsui kembali masuk ke sekolah dan belajar dengan giat. Akhirnya, pengumuman kelulusan pun tiba. Tsutsui menghampiri gadis yang mirip Igarashi tapi salah orang. Setelah itu, ketiga temannya datang. Saat Takanashi akan menyobeknya, rupanya Tsutsui lulus pada kampus tersebut. Takanashi pun memberikan semangat kepadanya dan tidak akan melupakan pertemanan. Namun, Tsutsui masih merasakan sedih yang mendalam terhadap Igarashi. Umur 25 tahun, Tsutsui menjadi seorang pekerja kantoran. Saat akan pulang muli, dia pun buru-buru ada urusan dan lari ngabret edan. Dia pun sampai di apartemen. Rupanya menonton anime buatan Ito.
Kemudian, Takanashi mengajaknya ketemuan di sebuah resto. Diceritakan oleh Arisa kalau dia sudah hamil 3 bulan. Tsutsui yang sekarang bukanlah yang dulu, dan kini sudah menjadi lebih hebat. Ezomichi menghampirinya. Dia pun memuji Tsutsui yang kini sudah berubah. Sementara itu, Igarashi akhirnya pulang ke Jepun setelah 7 tahun lamanya tinggal di Amerika. Dia nyaris tidak ingat hal apapun. Tsutsui kembali ke rumah. Sekarang Kaoru juga sudah kuliah. Sementara itu, mamahnya pengen Tsutsui cepat nikah. Kemudian Tsutsui cabut dan masih belum bisa melupakan Igarashi. Sementara itu, Igarashi menggunakan pakaian seragam SMA-nya dulu. Sayangnya sudah nggak muat, tetapi dia pun teringat sesuatu dengan sebuah gantungan kunci. Sedikit demi sedikit, Igarashi mulai merasakan gejolak pada hatinya. Dia juga menanyakan dirinya pada masa lalu kepada Chika. Saat akan menanyakan rencana balik, Chika memintanya untuk berpikir kembali. Dulunya, Igarashi adalah gadis yang agresif menurutnya. Singkat waktu, Chika mengantar Igarashi dan menemui Tsutsui sepulang kantor. Betapa terharunya Tsutsui karena Igarashi sudah kembali. Namun sayang, Igarashi tidak ingat apapun. Begitu tahu soal gantungan kunci, Igarashi bertanya-tanya hubungan antara keduanya dan merasa nyesek dengan hal tersebut. Tsutsui pun mengakui kalau Igarashi adalah seorang gadis yang telah mewarnai hidupnya. Singkat waktu, Arisa dan Takanashi melangsungkan pernikahan mereka berdua. Selain itu, Arisa juga sudah hamil di luar nikah. Akhirnya, pesta pernikahan digelar. Tanpa diduga, Igarashi datang ke pernikahan Arisa. Mereka pun akhirnya mendatangi Igarashi. Teman-teman lainnya juga begitu kangen dan menyambutnya. Mereka juga dapat kabar kalau Ayado sudah menikah. Pada malam itu, Igarashi merasakan kembali rasa cintanya kepada Tsutsui. Tsutsui memintanya untuk tidak pergi ke Amerika lagi. Akhir cerita, Tsutsui akhirnya menikah dengan gadis dambaannya Igarashi. Teman-temannya pun ikut hadir di sana. Ayado pun mengatakan kalau hubungan pernikahannya sudah rungkat. Anyway, cukup segini pembahasan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.